pendapatan PANI turut naik 22,18% secara tahunan menjadi 1,64 triliun rupiah pada semester 1 2025. Seluruh pendapatan tersebut bersumber dari segmentasi usaha real estate. Pemirsa, emiten properti kongsi Grup Salim dan Grup Agung Sedayu yakni PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI melaporkan kinerja positif pada semester pertama 2025. Laba bersih naik tipis namun pendapatan mengalami pertumbuhan solid. Berdasarkan laporan keuangan, laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau emiten berkode saham PANI mencapai Rp285,86 miliar pada semester 1 tahun 2025. Angka ini naik tipis 0,34% secara tahunan dari Rp284,86 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Seiring laba, pendapatan PANI turut naik 22,18% secara tahunan menjadi Rp1,64 triliun pada semester 1 2025. Seluruh pendapatan tersebut bersumber dari segmentasi usaha real estate. PANI juga membukukan beban pokok pendapatan sebesar Rp680,07 miliar atau naik 14,35% secara tahunan. Alhasil, laba bruto turut menanjak 28,37% menjadi Rp965,36 miliar dibandingkan Rp751,97 miliar pada semester 1 2024. Meski begitu, laba per saham PANI turun dari Rp18,23 menjadi Rp16,93 pada semester 1 2025. Penurunan ini terjadi seiring peningkatan jumlah saham beredar dari 15,62 miliar saham menjadi 16,83 miliar saham akibat aksi private placement. Dari sisi neraca, PANI memiliki aset Rp48,76 triliun dan liabilitas Rp19,32 triliun pada semester 1 2025. Total ekuitas mencapai Rp29,43 triliun dengan posisi kas dan setara kas Rp4,82 triliun naik dari Rp2,73 triliun pada periode sama tahun lalu. Tim Liputan IDX Channel. Iya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan banyak penggilingan padi yang gulung tikar telah terjadi sejak 15 tahun lalu. Fenomena ini diakui karena adanya ketimpangan usaha kelompok penggilingan padi sehingga kelompok kecil tidak dapat bersaing. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan banyaknya penggilingan padi yang gulung tikar di berbagai daerah merupakan penggilingan padi kelompok kecil. Hal ini dikarenakan adanya pelaku usaha penggilingan padi kelompok besar yang mendominasi pasokan gabah. Amran juga mengatakan fenomena ini telah terjadi sejak 15 tahun lalu akibat adanya struktur pasar yang timpang antara pengusaha penggilingan padi. Pasalnya, kehadiran penggilingan padi kelompok besar ini membuat kelompok penggilingan padi yang kecil sulit mendapatkan bahan baku dan akhirnya operasional terganggu. Jadi kapasitasnya 116.000, kemudian 116 juta, kemudian padi kita hanya 65 juta. Itu kan? Benar nggak? Clear kan? Dan berikutnya mungkin 15 tahun yang lalu atau 20 tahun, tiba-tiba ada perusahaan masuk, perusahaan besar. Kapasitasnya kurang lebih 30 dengan menengah dengan besar itu 50 juta ton. Pertanyaanku, terganggu nggak yang kecil? Sudah selesai jawabannya. Amran menambahkan, faktor musiman juga diyakini turut membuat operasional penggilingan padi kelompok kecil sulit beroperasi. Pasalnya 70% produksi padi Indonesia terjadi pada semester pertama. Akibatnya, sebagian besar gabah pada periode tersebut sudah giling, sehingga pada periode semester kedua pasokan bahan baku berkurang. Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya, pemirsa, Badan Gizi Nasional optimis hingga akhir tahun akan mengoperasikan 24.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk mensukseskan program makan bergizi gratis. Pemerintah menetapkan anggaran 335 triliun untuk program prioritas tersebut.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mencatat hingga saat ini jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau yang dikenal sebagai Dapur Produksi Makan Bergizi Gratis sudah mencapai 5.885 unit yang tersebar di 38 provinsi, 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan. Selain yang sudah beroperasional, Dadan mencatat terdapat hampir 19.000 yang mendekati operasional sehingga nantinya diharapkan pada akhir tahun terdapat 24.000 SPPG yang beroperasi. Selain telah terverifikasi, Dadan menyebutkan SPPG ini didirikan dan dibiayai tak hanya oleh pemerintah, melainkan langsung oleh masyarakat. Jika satu unit SPPG menelan biaya 2 miliar, setidaknya terdapat 48 triliun uang yang sudah beredar di masyarakat. Adapun anggaran APBN yang telah terpakai mencapai 10,3 triliun rupiah untuk intervensi pemenuhan gizi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sekarang sudah operasional, total jumlahnya adalah 5.885. Ya, sudah mencakup di 38 provinsi, di 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan. Dan kemudian selain yang sudah operasional 5.885, sudah ada juga hampir 19.000 yang mendekati operasional sedang verifikasi. Dan perlu diketahui bahwa pembangunan SPPG yang 5.885 ditambah yang hampir operasional 19.000 itu sepenuhnya 100% dibiayai oleh uang masyarakat. Jadi kalau 19.000 tambah 5.800 itu kurang lebih ada sekitar 24.000. Sementara untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan 82,9 juta siswa yang mendapatkan MBG. Pemerintah menetapkan anggaran 335 triliun untuk program prioritas tersebut. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, laptop gaming terbaru Acer Nitro V15 RTX 5050 resmi hadir di pasar Indonesia. Menawarkan performa yang tinggi dan juga stylish di tengah kampanye Acer Day 2025. Acer Nitro V15 mengusung GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 dengan kapasitas 8GB GDDR7 dan kinerja AI mencapai 421 AI TOPS, didukung teknologi DLSS 4 dan multi-frame generation untuk visual yang halus dan realistis. Laptop ini ditenagai oleh prosesor Intel Core i7 13620H dan alternatif Core i5 13420H, dilengkapi RAM 16GB dan SSD PCIe Gen 4 512GB untuk performa multitasking yang tangguh. Layar 15,6 inci Full HD dengan refresh rate 180Hz dan akurasi warna 100% sRGB menjamin penampilan gaming yang halus dan cahaya yang cerah. Desainnya memukau dengan cover pad of Victory dan backlit keyboard Amber Glow yang mencuri perhatian. Nitro V15 mengadopsi sistem peningkat audio dan visual berbasis AI seperti Purified Voice untuk komunikasi jernih, Purified View untuk video call lebih lancar, dan Planet 9 Pro Clip untuk rekaman highlight otomatis. Harga Acer Nitro V15 di Indonesia dimulai dari 17,39 juta rupiah untuk varian i5 dan 19,39 juta rupiah untuk varian i7. Berbagai sumber IDX Channel.